Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Danisa Kasuranto dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 di Universitas Medika Suherman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi antar jarak kehamilan istri saya. Oke, baik Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Danisa yang bertugas di klinik ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya Pak, nama Bapak siapa? Kedua Eng. Usianya berapa Pak? 17. Terus pekerjaannya? Saya kerja ojek. Oke, baik Pak. Nah, baik ya Pak, di sini saya akan menjelaskan bagaimana jarak ideal antar kehamilan ya Pak. Nah, jadi jarak kehamilan ini merupakan suatu pertimbangan untuk menentukan kehamilan yang pertama dengan kehamilan yang berikutnya nih. Nah, jadi sejumlah sumber mengatakan bahwa jarak ideal kehamilan sekarang itu kurangnya 2 tahun. Nah, jadi bagaimana nih cara mengatur jarak kehamilan? Nah, caranya yaitu pengetahuan jarak kehamilan yang baik minimal 2 tahun. Nah, menjadi penting nih untuk diperhatikan sehingga badan ibu siap untuk menerima janin kembali tanpa harus menghasilkan cadangan zat gizi lagi. Nah, jadi kalau misalkan secara fisiologis itu kondisi alat reproduksi wanita sudah pulih. Nah, tapi sebelumnya semuanya kembali pada kesiapan fisik dan psikisnya nih. Nah, jadi terutama dan pihak wanita. Mungkin 3 bulan setelah melahirkan wanita bisa hamil lagi. Nah, dampak saat melahirkan itu jika jaraknya berdekatan itu ada dampaknya nih. Yang pertama, perdarahan pada trimester ketiga, yang kedua plasenta previa, yang ketiga akan mengalami anemia, yang keempat mengalami ketuban pecah dini, yang kelima endometrius pasca nifas, dan keenam kematian saat melahirkan. Nah, jadi setelah melakukan persalinan normal, jarak antar kehamilan berikutnya sebenarnya bisa berdasarkan kesepakatan nih antara sepasang suami istri. Secara medis, ibu diperbolehkan langsung hamil lagi, tapi hal tersebut kembali pada kesiapan masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan sedangkan setelah persalinan sesar nih, nah jarak ideal untuk diperbolehkan hamil lagi itu sekitar 18 bulan. Nah, apabila mengatur jarak kehamilan kurang dari 18 bulan, ini akan dikhawatirkan akan beresiko bagi ibunya. Nah, karena luka jahitan bekas operasi yang baru sembuh ini bahkan masih dalam masa pemulihan, dapat renggang kembali akibat pertumbuhannya si janin. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, terus deh. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin nanya nih kan, apa sih? Bagaimana mengatur jarak kehamilan dengan alat kontrasepsi? Oke, baik. Nah, jadi kontrasepsi yang baik ini harus memiliki syarat. Yang pertama itu aman. Nah, aman dapat dikendalikan, diandalkan, murah, dan dapat diterima oleh orang banyak dan dapat dipakai dalam jangka panjang. Nah, dan untuk mencegah jarak kehamilan kurang dari 2 tahun ini, maka BKKBN menyarankan agar pasangan suami istri untuk mengikuti program KB, keluarga berencana, dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB, IUD, atau kondom. Nah, jadi persiapan kehamilan yang pertama yaitu harus mempersiapkan alat kontrasepsi, yang kedua kondisi ini harus fit, yang ketiga pemeriksaan prakehamilan, dan keempat kondisi kakaknya. Nah, jadi itu adalah mempersiapkan kehamilan. Nah, hubungan tumbuh kembang remaja dengan jarak kehamilan ini, jarak kelahiran yang terlalu dekat akan menimbulkan terjadinya konflik antara saudara. Nah, jadi hal ini timbul karena jarak yang dekat menyebabkan perkembangan antara saudara menjadi sama, termasuk perkembangan emosional. Nah, jadi hal ini menyebabkan kakak atau adik menjadi sulit mengalah dan dapat bertengkar. Nah, jadi segi positif dari seperti itu, apakah sudah jelas? Oke, baik. Kalau misalkan sudah jelas, Jadi saya mau
Bilang Bu ya. Ya, assalamualaikum. Salam.